Selamat datang di channel Iseng-Iseng Coba-Coba. Kali ini kita akan coba menghubungkan ESP32 kita ke jaringan wireless. Rugi dong beli ESP32 tapi tidak dipakai wirelessnya. Kita akan mencoba 3 settingan wireless. Tanpa password, dengan password, DHCP dan IP address static. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan cara menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi menggunakan MicroPython. Prosedur yang ditunjukkan di sini berdasarkan pada panduan yang disediakan untuk ESP8266 di halaman dokumentasi MicroPython yang saya anjurkan untuk Anda baca. Kita akan menjalankan kode Python dengan mengirimkan perintah ke prompt, sehingga kita dapat melihat semuanya selangkah demi selangkah. Jika Anda belum mengonfigurasi MicroPython di ESP32, periksa video di playlist yang berjudul 5 langkah memulai MicroPython di ESP32. Saya akan menggunakan IDE Tony untuk membuat koneksi serial ke prompt Python, tetapi Anda dapat menggunakan perangkat lunak lain yang memungkinkan koneksi semacam ini. Baik, kita akan mulai percobaan kita. Kode yang akan kita pelajari adalah: pertama-tama, kita perlu mengimpor modul jaringan untuk mengakses semua fungsi yang diperlukan untuk membuat koneksi ke jaringan Wi-Fi. Karena kita akan menyambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat kita akan beroperasi dalam mode stasiun. Jadi, kita perlu membuat instans antarmuka Wi-Fi stasiun. Untuk melakukannya, kita hanya perlu memanggil konstruktor kelas WLAN dan mengirimkan pengenal antarmuka yang kita inginkan sebagai masukannya. Dalam hal ini, kami akan menggunakan antarmuka network, *if interface. Sekarang kita akan mengaktifkan antarmuka jaringan dengan memanggil metode aktif pada objek stasiun kita dan meneruskan true sebagai masukan, karena ia menerima nilai boolean. Station active true. Sekali lagi, setelah menjalankan perintah ini, Anda akan mendapatkan keluaran pada baris perintah yang menunjukkan bahwa kita berada dalam mode stasiun dan antarmuka telah dimulai, seperti yang ditunjukkan pada video. Terakhir, kita akan menggunakan metode koneksi untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Metode ini menerima sebagai masukan baik SSID, nama jaringan. Station, connect SSID. Ini akan mencetak kembali beberapa informasi ke konsol. Koneksi mungkin memakan waktu agak lama. Perhatikan juga bahwa lebih besar tidak dicetak setelah koneksi dibuat, jadi tampaknya perangkat masih memproses setelah pesan terakhir dicetak, seperti yang ditunjukkan pada video. Anda dapat menekan Enter untuk melanjutkan secara normal. Terakhir, kami akan mengkonfirmasi koneksi dengan memanggil metode isConnected yang mengembalikan nilai true jika perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kami juga akan memanggil metode ifconfig yang mengembalikan alamat IP, subnet mask, gateway dan DNS sebagai parameter keluaran. Station, isConnected, station, ifconfig. Kita coba ping MCU ESP32 di command prompt. Periksa di bawah hasil akhir untuk perintah ini, yang menunjukkan bahwa kita terhubung dengan benar ke jaringan Wi-Fi. Kita coba ping IP yang kita dapat dari konsol prompt Python. IP yang didapat adalah 192.168.0.100 dan dapat dilihat ESP32 kita sudah masuk jaringan, dan bisa kita ping dari laptop. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan command tadi ke skrip MicroPython? Kasus pertama, Wi-Fi kita settingannya tidak ada keamanan dan IP address otomatis dikasih oleh DHCP. Berhubung di wireless router ini sudah ada DHCP-nya. Maka tidak perlu server DHCP, kita mulai bikin coding di ESP32, baik kita ekspor dulu network. Setelah itu kita bikin fungsi doConnect. Skrip persis yang tadi kita jalankan di konsol. Pertama-tama, kita perlu mengimpor modul jaringan untuk mengakses semua fungsi yang diperlukan untuk membuat koneksi ke jaringan Wi-Fi. Karena kita akan menyambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat kita akan beroperasi dalam mode stasiun. Jadi, kita perlu membuat instans antarmuka Wi-Fi stasiun. Untuk melakukannya, kita hanya perlu memanggil konstruktor kelas WLAN dan mengirimkan pengenal antarmuka yang kita inginkan sebagai masukannya. Dalam hal ini, kami akan menggunakan antarmuka network, *if interface. Kita pakai fungsi if. Jika station tidak connect, maka print menghubungkan ke jaringan.
Sekarang kita akan mengaktifkan antarmuka jaringan dengan memanggil metode aktif pada objek stasiun kita dan meneruskan terus sebagai masukan, karena ia menerima nilai boolean. Terakhir kita akan menggunakan metode koneksi untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Metode ini menerima sebagai masukan baik SSID, nama jaringan. Station, Connect SSID. Saat connect kita cukup cantumkan nama SSID. Terakhir, kami akan mengkonfirmasi koneksi dengan memanggil metode isConnected yang mengembalikan nilai true jika perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kita pakai fungsi while. Selama tidak terhubung maka lewati. Kami juga akan memanggil metode ifconfig yang mengembalikan alamat IP, subnet mask, gateway dan DNS sebagai parameter keluaran. Ada tambahan kita akan print status IP address ESP32-nya. Kita akan cetak teks untuk mengetahui apa yang terjadi. Kita panggil fungsi doConnect. Baik, kita akan mencoba skrip Python-nya. Kita perbaiki salah pengetikan dan error yang terjadi. IP address akan otomatis dari DHCP, dan hasilnya, tanda kita sudah connect ke jaringan. Kasus kedua, Wi-Fi kita settingannya saat login harus memasukkan password dan IP address otomatis dari DHCP. Coba kita jalankan skrip yang tadi kita buat. Dan hasilnya, tidak mau connect. Solusinya adalah kita edit dengan memasukkan password di saat connect. Di running ulang. Nah, bisa kan connect? Kasus ketiga, Wi-Fi kita settingannya saat login harus memasukkan password dan IP address static.
kita jalankan lagi skrip yang tadi kita edit. Dan hasilnya, sama tidak mau connect karena tidak dapat IP address. Sama solusinya seperti tadi, kita perlu edit skrip kode kita. Kita tambahkan settingan IP address sebelum ESP32 connect ke wireless. Kita masukkan IP address, netmask, gateway, dan DNS. Kita running ulang skrip lagi. Mantap, kita sudah berhasil setting SP32 connect ke Wi-Fi. Kita coba ping IP yang kita dapat dari konsol Prom Python. Dan ESP32 kita bisa diping di jaringan. Bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Untuk meneruskan manfaat dari video ini,